ternyata si Farid ini melihat di atas kompor mereka, dia ngelihat ada sesosok perempuan berpakaian serba putih duduk di atas kompor mereka dan membelakangi si Farid. Ketemu lagi di Vena Backpacker. Udah lama nih kita nggak pernah bawain segmen cerpen, cerita pendakian. Nah, mohon maaf nih sebelumnya ya. Berhubung kita lagi di luar kota ada kerjaan nih, jadi kita tag-nya di dalam hotel. Oke, hari ini kita mau membawain cerita horor pendakian di Gunung Penanggungan. Gak usah lama-lama, yuk langsung aja. Kejadian bermula ketika 4 pendaki, Chandra, Kolis, Fajar, dan Farid yang berencana untuk mendaki ke sebuah gunung yang tak terlalu tinggi di Jawa Timur sebagai refreshing mereka di tengah kesibukan kuliah. Hari yang ditetapkan tiba dan berkumpul di titik poin yang telah ditentukan. Chandra dan Farid adalah seorang pendaki veteran yang telah melalang buana ke berbagai gunung, khususnya di Gunung Jawa Timur nih. Berbeda dengan Kolis dan Fajar, mendaki merupakan pengalaman yang baru banget buat mereka. Atas rekomendasi dari Chandra untuk pendaki pemula, ialah mendaki di Gunung Penanggungan ini karena trek yang ada lumayan terjal namun tak seberapa jauh. Jadi mereka ini datang dari Surabaya dan si temannya yang pemula ini tanya dong, nanti apa nggak kemalaman nih kalau udah sampai di pos pendakian? Terus si Chandra bilang, nggak apa-apa kok, treknya masih kelihatan asal kita bawa senter. Pendaki pemula ini kan was-was, baru pemula banget udah diajakin trek malam-malam. Gimana mentalnya nggak udah digempur dengan hal seperti itu ya? Nah, setelah perjalanan, mereka ini sampai di pos pendakian dan melakukan registrasi. Di pendakian kali ini, leadernya adalah si Chandra nih. Pendakian berjalan mulus bagi ketiga teman Chandra. Tidak bagi Chandra, dia merasakan sesuatu hal yang aneh. Apa itu? Jadi tuh kalau di Gunung Penanggungan yang hari-hari biasa itu biasanya tetap ada pendakian lah, walaupun cuma beberapa. Jadi sebelum melakukan permulaan trekkingnya, si Chandra ini tanya dulu sama penjaganya atau yang jaga di tempat pos registrasinya, ada pendaki nggak di atas, ramai atau sepi? Katanya penjaganya itu sepi. Jadi si Chandra ini berpikir aneh, loh sekelas Gunung Penanggungan kok sepi walaupun di hari biasa. Seenggaknya ada beberapa pendaki lah yang udah muncak sedari pagi tadi. Pendakian mereka sangat lancar nih, diiringi dengan candaan mereka. Kalau udah lelah mereka pasti bakal diem sendiri-sendiri. Dan sama seperti pendakian di rombongan si Chandra ini, permulaan diawali dengan bercandaan. Setelah mereka ngerasa capek, akhirnya mereka terdiam dan fokus ke jalannya masing-masing. Tapi setelah itu, kesunyian itu pun terpecah. Salah satu dari anggota rombongan si Chandra ini nyeletuk. Biasanya kalau pendakian pas sepi gini nggak ketemu sama rombongan lain, biasanya kita disesatin loh. Hus, si Chandra pun langsung menepis omongan anggota pendakiannya ini. Jangan ngomong ngawur kalau di sini, ntar disesatin beneran, tahu rasa lo. Begitulah mereka memecah keheningan itu. Si Fajar sama si Kolis ini kan yang pendaki pemula nih, jadi mereka sedikit kayak pucet ya. Maksudnya udah nge-trekkingnya malam-malam, terus sih ada anggota pendakian yang lain yang bercandanya mungkin bagi si yang suka bercanda ini tuh lucu, tapi buat mereka berdua yang baru melakukan pendakian malah semakin menurunkan mental. Jadi si Farid ini yang memulai bercandaan tadi tuh setiap trek pendakian seperti ingin menunjukkan kekuatannya
kalau dia udah sering mendaki nih. Terus di suatu kesempatan ketika dia sering mendahului si Fajar sama si Kolis, tiba-tiba dia berhenti dan ingin berada di tengah rombongan. Usut punya usut, si Farid ini ternyata pas mendahului anggota pendakian yang lain, diperdengarkan suara banyak derap langkah. Dia itu mengaku konon itu kayak derap langkah seorang prajurit yang berbondong-bondong ingin melakukan suatu penyerangan begitu. Makanya dia tuh mentalnya udah mulai ikutan down kan. Jadi dia sewaktu trekking itu inginnya berada di tengah barisan. Ketiga temannya itu nggak percaya, dan sampailah suatu ketika rombongan si Chandra ini sampai di pos bayangan. Dan ternyata di pos bayangan pada saat itu sama sekali tidak ada tenda. Akhirnya mereka berempat mendirikan tenda, membuat kopi dan makan malam. Nah, setelah semua beres nih, ketika mereka ingin makan malam, tiba-tiba si Chandra dan anggota tim yang lain yang tidak percaya dengan pengakuan si Farid tadi mendengar banyak suara derap langkah yang seakan-akan ada banyak rombongan pendaki yang telah sampai di pos bayangan tersebut. Terus si Chandra gercep banget nih ambil senternya untuk melihat apakah benar ada rombongan pendaki yang mau mendirikan tenda di pos bayangan ini. Dan sama sekali tidak ada seorang pun yang datang. Nah, tiba-tiba angin berembus kencang, memberikan efek dingin sekaligus merinding nih buat keempat-empatnya. Tanpa pikir panjang, mereka pun serentak masuk ke tenda, meninggalkan perkakas yang sebelumnya mereka siapkan di luar tenda. Nah, ternyata nih rokok Farid ini ketinggalan nih di luar. Terus dia bilang sama si Chandra, "Duh, rokokku masih ketinggalan nih di luar." Dan Chandra bilang, "Udah, tidur aja, besok sekalian Samit ngambilnya." Tanpa menghiraukan ucapan si Chandra, Farid pun bergegas keluar tenda untuk mengambil rokoknya yang tertinggal. Nah, tanpa pikir panjang nih, dengan berbekal headlamp, si Farid ini keluar. Kemudian selang beberapa waktu, si Farid ini masuk tanpa membawa rokok yang tertinggal di luar tenda. Dan dia pun seketika diam termenung. Entah apa nih yang membuat si Farid termenung seperti itu. Kemudian Farid, Kolis, dan Fajar serentak tidur bersamaan, kecuali si Chandra. Karena Chandra nggak bisa tidur, dia pun melafalkan doa yang sebisanya dia baca. Chandra merasakan kalau tenda mereka ini merasa diamatin dan dikelilingi nih. Ada beberapa pasak yang terlepas dari tenda mereka. Si Chandra sebenarnya ingin banget nih keluar buat memastiinnya, tapi mental dia berkata tidak, mendingan di dalam tenda aja. Karena tidak mungkin kalau itu adalah ulah manusia. Karena sedari mereka tiba hingga saat itu tidak ada seorang pendaki pun yang mendirikan tenda. Nah, pagi hari pun tiba. Si Chandra yang dari semalam tidak bisa tidur tidak membangunkan ketiga temannya karena ia tidak melanjutkan perjalanan untuk summit ke puncak. Dan dia berencana untuk menunda summitnya kali ini. Karena Chandra berpikir dia sebagai ketua rombongan pendakian kali itu merasa kelelahan dan tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan. Apalagi si Farid yang sedari tadi malam terdiam, jadi anak yang pendiam nih tiba-tiba. Dan si Fajar sama si Kolis ini kan pendaki pemula banget. Jadi dirasa summit kali itu sungguh mustahil untuk dilakukan. Dan mereka pun kembali merapikan tendanya dan melanjutkan untuk turun ke bawah. Melanjutkan untuk perjalanan turun aja nih daripada ke summit yang jelas mustahil untuk dilakukan. Sesampainya di pos registrasi, akhirnya mereka semua ini bercerita nih alasan kenapa si Farid jadi mendadak terdiam ketika ingin mengambil rokoknya pas tadi malam.
Ternyata si Farid ini melihat di atas kompor mereka yang belum sempet mereka bawa masuk ke tenda nih, dia ngelihat ada sesosok perempuan berpakaian serba putih duduk di atas kompor mereka dan membelakangi si Farid. Sontak dia pun terkejut dan mentalnya pun semakin down sehingga dia memutuskan untuk kembali ke tenda saja. Nah, itulah alasan kenapa si Farid jadi pendiam. Kemudian si Chandra ini bercerita nih, kenapa dia nggak tidur nih semalaman. Karena sedari malam itu si Chandra ngedenger kalau di sekitaran tenda yang mereka dirikan itu, si Chandra kayak ngedenger seperti ada kayak pasar malam atau karnaval lah kayak gitu. Dan dia mendengar sayup-sayup ada transaksi jual beli. Wow, serem banget ya. Nah, itulah kenapa mereka semua itu untuk memutuskan, ya udah yuk balik aja daripada kita lanjut summit yang nggak tahu nanti bakal terjadi apa nih. Jadi kesimpulan dari cerita horor kali ini adalah tetaplah jaga sikap, tutur kata, ataupun perbuatan dimanapun berada. Gak harus ke gunung, gak harus ke hutan, gak harus ke laut, ke sungai. Di semua tempat itu penting untuk menjaga tutur kata, perbuatan, ataupun yang lainnya. Sekian cerita cerpen episode kali ini ya guys. Kalau kalian punya cerita horor pas pendakian, boleh deh kirim ke Vena ya. Sekian dari Vena. Dadah.